Shalom, salam bahagia dan sehat selalu. Pada saat ini saya ingin membawakan renungan singkat yang bertemakan meninggalkan planet bumi. Renungan saat ini saya beri judul Rahasia Para Pemenang. Ayatnya terdapat di dalam Lukas 5 ayat 31 dan 32. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa sejenak. Ya Tuhan Allah kami yang ada di surga, terima kasih Engkau telah pimpin kami sampai saat ini. Tiba saatnya kami mau mengambil saat teduh, mendengarkan firman-Mu yang begitu indah. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan menghidupkan dalam kehidupan kami. Berkati acara ini Allah hingga akhirnya, ketika hamba-Mu menyampaikan firman, dan para pemirsa menerima firman ini, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami semua untuk mengaplikasikan apa yang menjadi ajaran Tuhan kepada kami. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, berbicara mengenai rahasia para pemenang. Dikisahkan ada sebuah klub basket yang 37 pertandingan selalu menang. Namun entah mengapa, pada hari itu mereka mengalami kekalahan. Tentunya para supporter pendukung maniak dari klub basket ini merasa sedih dan kecewa. Lalu kemudian ada seorang wartawan yang datang menjumpai coachnya di ruang ganti. Coach, apa yang menjadi perasaan coach ketika saat ini mengalami kegagalan atau kekalahan? Padahal kami sangat optimis kalau kali ini pertandingan yang coach pimpin bisa memenangkan lawan tanding pada saat ini. Lalu coach ini menjawab dengan senyum dan penuh optimis. Sekarang tiba saatnya. Kami tidak berfokus kepada kekalahan, tetapi kami berfokus kepada kemenangan. Tentunya ini satu hal yang menjadi satu bagian ilustrasi dalam hidup saudara dan saya. Dalam menjalani kehidupan kita, mungkin kita pernah mengalami hal-hal yang membuat kita gagal. Mungkin kita pernah mengalami yang membuat hal-hal kita kalah. Sehingga kita bisa jadi memiliki satu perasaan yang kecil secara mental, mundur dari Tuhan, dan tidak semangat lagi. Saudara-saudara, melalui ilustrasi klub basket tadi, kita bisa melihat bagaimana sejatinya Tuhan Allah yang ada di surga sangat merindukan saudara dan saya menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Pemenang dalam hal apa? Tentunya dalam pikiran. Kita memiliki pola pikir yang sehat dan menang. Yang kedua, dalam rohani, kita memiliki pola hidup rohani yang sehat dan menang. Lalu yang ketiga, kita memiliki pola mental yang baik, sehat, dan menang. Yang keempat, kita memiliki pola hidup sosial yang sehat, baik, dan menang juga. Dan juga berkat-berkat yang lain. Menjadikan saudara dan saya harus bisa memenangi kehidupan di atas dunia yang penuh dosa ini. Lucifer memiliki banyak strategi untuk supaya kita kalah. Namun disinilah Yesus Kristus datang untuk mencari saudara dan saya, untuk boleh membawa kita menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan. Dan dikisahkan sebagai ilustrasi yang kedua, ada seorang pemilik program IBM yang bernama Sir Thomas. Pada saat itu mereka membuat satu awal penjajakan dan percobaan teknologi-teknologi yang mereka miliki. Lalu ada seorang muda yang menjalani satu tugas yang membuat perusahaan itu rugi jutaan dolar. Nah, pemuda ini dipanggil kepada Sir Thomas. Dipikirnya pemuda ini, ya paling aku dipecat. Aku sudah melakukan kesalahan yang besar. Namun apa yang terjadi dengan Sir Thomas? Sir Thomas melihat bagaimana anak muda ini memiliki satu talenta dan kekuatan di kemudian hari bila mana dibekali, diarahkan, dan disemangati. Lalu dia katakan kepada orang muda ini, saya tidak memecat engkau, justru perusahaan ini keluar jutaan dolar untuk mendidik dirimu, untuk supaya perusahaan IBM ini boleh berkembang dengan pesat. Saudara, sekali lagi, merupakan satu sukacita kita. Yesus Kristus
mencari saudara dan saya untuk supaya kita menjadi pemenang. Tiba saatnya saat ini bila saudara dan saya merasa sakit, merasa kalah, merasa tidak bisa posisi di atas dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti renungan atau ayat yang sudah saya bacakan di atas tadi. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang yang sehat memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Saudara, pada kesempatan ini, Yesus Kristus ingin mengajak kita meninggalkan dunia ini untuk menuju kerajaan surga. Mari kita persiapkan diri kita untuk supaya kita menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan kita saat ini maupun akan datang. Nah, renungan singkat yang saya bawakan. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati kehidupan kita untuk lebih dekat dan setia kepada Tuhan, apapun situasi yang terjadi saat ini. Saya akan tutup di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang dari surga, terima kasih siang hari ini kami boleh menerima pekabaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa ketika kami hidup di atas dunia ini sering merasakan rasa sakit, sering merasakan rasa kalah, dan kami berada di bawah. Namun rupanya Tuhan Yesus Kristus mengajari kami untuk kami supaya berfokus bukan kekalahan tetapi berfokus kepada hal-hal yang membawa kepada kemenangan. Dan kemenangan itu berasal dari Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau bantu kami mempersiapkan diri kami menjadi pemenang-pemenang yang hidup dalam kehidupan sehari-hari saat ini maupun yang akan datang. Dan kami rindu mempersiapkan diri kami untuk meninggalkan dunia ini menuju ke dalam kerajaan surga. Tolong kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, berkati kehidupan kami. Dan tentunya kami rindu di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, anugerah kasih setia Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Inilah doa dan harapan kami. Terima kasih Kau telah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sampai di sini renungan singkat yang boleh saya berikan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.